Jadi asumsinya kalau satu lubang dari satu batang bibit menjadi 40 atau 50, jadi 5 bulan ke depan Bapak bisa buka lahan 30 hektar lagi dengan bibit dari satu bibit. Iya. Coba kalikan aja 40 kali 20.000. 800.000. Nah, 20 berapa? 800.000 bibit kan? Iya. Bagi 20, berapa hektar dapatnya itu? Jadi kita hanya butuh bibit hanya beli sekali. Nah, tadi dibicarakan ini bisa bertahan 5 tahun. Kalau saya bisa 8 tahun. Kalau perbanyak aja pupuk kandang. Karena sifat pupuk organik makin banyak makin bagus tanah. Iya, memperbaiki tanah ya. Iya, memperbaiki tanah. Jadi berbeda dengan urea. Jadi kita butuh hanya sekali beli bibit gitu. Selanjutnya tidak beli bibit lagi. Jadi 1 hektar bisa kemudian 5 bulan berikutnya itu bisa 30 atau 20 hektar untuk perkembangan selanjutnya. Dari mulai nanam sampai panen berapa lama tadi Pak? 5 bulan normal. 5 bulan normal. Maksimal atau? Maksimalnya itu 8 bulan. Oh, maksimal 8 bulan. 8 bulan. Mengapa kami ambil 5 sampai 8 bulan? Itu udah bisa dijadikan bibit. Tapi kalau nggak dijadikan bibit bisa 5 bulan. Kalau 5 bulan ke bawah bibitnya muda. Iya. Saya pembukaan lahan pakai ron api itu herbisida. Iya, itu bahan kimia, Pak. Oh, nggak boleh. Karena gulma. Efeknya pasti karena roda itu sifatnya sistemik, Pak. Dia sampai ke akar. Akar itu pasti sampai kita ke dalam tanah. Oleh karena itu kalau ada gulma kan bibir manual ya. Harus manual. Harus manual, Pak. Lahannya. Rata-rata manual. Kalau begini biasanya kami gunakan mesin tebas saja, Pak. Mesin potong rumput aja gitu. Yang perlu digemburkan hanya kan ini aja yang perlu kita gemburkan. Samping kiri kan nggak perlu, Pak. Kita gemburkan. Jadi kapan kita menggunakan pupuk kandang, kapan menggunakan pupuk cair. Kalau musim kemarau kita gunakan pupuk cair. Jadi kalau musim kemarau ini kita banyakkan airnya, pupuknya ini cukup kita siram. Siram aja. Memberikan pupuk cair ini kita lakukan jam 7 sampai jam 11 siang. Mengapa demikian? Karena di daun itu ada namanya mulut daun. Namanya stigma. Ini kebukanya dari jam 7 sampai jam 11. Kalau jam 11 ke atas Bapak gunakan pupuk cair itu tidak efektif. Hanya membasahkannya aja, tapi tidak terserap ke dalamnya. Pupuk cair itu maksudnya disemprot daunnya apa pupuk cair yang dikocorkan ke tanahnya? Bisa Bapak kocorkan ke tanah, bisa ke daun. Bisa ke tanah, bisa ke daun. Nah, pupuk cair itu ada 2 macam juga. Ada untuk pertumbuhan generatif, ada tumbuhan vegetatif. Kalau yang untuk daun adalah pertumbuhan vegetatif. Tapi generatif adalah untuk buah, dan untuk bunga. Nah, ya. Itu generatif. Jadi kita harus melihat indikasinya apa dulu gitu. Tapi apakah bisa semuanya? Bisa saja, nggak ada masalah. Karena sifat organik itu tidak akan merusak tanaman, hanya merusak kos kita saja. Ya. Nah, ini tanya Pak. Ya. Kalau ini karena yang dipanen daun, tentu pupuk kan berarti unsurnya N. Ya betul. Perbanyak N. Nah, namanya nitrifikasi optimalnya kan harusnya malam. Kalau malam nggak apa-apa gitu. Kalau malam itu kita kasih, karena yang saya bilang tadi, mulut daun tuh bukanya jam 7 sampai jam 11 Oh gitu. pagi. Itu kalau aplikasinya misalnya dikocor ke tanah kan, jadi tanah bisa ternitrifikasi gitu. Bisa. Nah. Karena rata-rata sekarang tuh pupuk yang itu, pupuk POC itu sekarang sudah probiotik. Iya. Rata-rata udah probiotik, yaitu mikroorganisme yang bisa menghidupkan mikroorganisme yang ada dalam tanah. Rata-rata POC udah sekarang pakai seperti itu. Mengapa saya katakan seperti itu? Rata-rata mereka menggunakan apa ya? Yakult. Yakult, ya. Yakult itu adalah probiotik. Iya. Jadi dia bisa diserap oleh daun, bisa diserap oleh tanah. Untuk menghidupkan mikroorganisme yang ada dalam tanah. Ciri-ciri tanah subur itu hanya satu, Pak. Kalau ada mikroorganisme, contohnya cacing dalam tanah, berarti tanah itu subur. Subur ya. Iya. Karena ada oksigen, ada makanan. Iya. Itu aja kunci. Sekarang ada hama atau penyakit nggak Pak? Ada. Di sini hamanya dulu Bunga yang kayak apa tuh ini Pak? Yang kayak ulat yang badannya lunak. Putih warnanya Pak. Jadi dia tuh menyerang ternyata ujung-ujung akar. Ujung akar yang baru tumbuh. Karena kalau dapat yang ke pangkal batangnya itu, ke pangkal
umbinya itu dia nggak berani Pak, karena pedas. Jadi dia nyerang Ujung akarnya jadi serang gitu. Solusinya gimana itu Pak? Hmm? Waktu itu solusinya gimana di sini? Solusinya kami biarkan aja Pak, karena dia punya siklus. Oh Iya, iya. metaprosis kan. Iya. Berarti selama ya kami biar aja 15 hari, berarti hilang aja kok. nggak ada pengendalian gitu Pak biar tidak Karena menyerang kami lebih. coba mengendalikan, tapi juga nggak mampu karena memang waktu itu musim. Oleh karena itu saya punya pikiran, mengapa itu terjadi? Karena waktu itu ini baru udah 15 tahun, ini baru kami babat total. Oh. Selamanya nggak iya, pernah iya. kami babat total. Iya. Jadi saya memperkirakan karena ini kemarin ini kami bersihkan semua, maka selama ini karena sebagai apa ya? Sebagai fungisida atau pestisida ini kan pedas Pak. Karena ini dibuka, ini kan panas Pak. Nguap. Maka dia lari ke sini, Hmm. bernaung di sini. Karena di sini oksigen kita hilangkan kan, tempatnya kita pengaruhi, kita ganggu kan. Iya. Maka lari ke sini. Lari ke sini, maka makanan satu-satunya kan ujung akar. Di sini dia nggak bisa bergerak karena kulitnya tipis. Karena panasnya mati kok. Maka dia lari, dia minta naung ke sini. Nah, dia minta naung ke sini, maka tanaman ini kena. Kita bisa membedakan tanaman yang kena penyakit dengan tanaman kena hama. Kalau tanaman kena hama, kalau sisi ini dia ada makan, maka yang pengaruh sini aja, ini saja gitu. Iya, sebagian ya. Ya sebagian, kalau penyakit semuanya. Maka yang pengertiannya sebagian gitu. Jadi kami biarkan saja, biarkan 15 minggu, 12 hari, udah hilang semua lagi kan. Sekarang udah hilang. Jadi pemikiran saya, kalau oleh karena itu mengapa saya sarankan, jadi ini nggak usah dibabat total, dicangkul. Karena untuk mengganggu os tempat satu makhluk hidup yang lain gitu. Kalau dia terganggu maka lari ke sini. Ada juga saya pernah berdebat sama orang Sangsri, serai ini mengundang ular, mengundang tikus. Iya. Ada serai, ada tempat serai, ada pasti ada ular, ada tikus. Iya benar. Tapi saya tanya, Bapak tanamnya di mana? Nah, ya Pak, lalu dia jawab. Jadi beliau itu menanam di sini kebun serai, di sana ada padi. Oh iya. Jadi saya Pantes jawab, lah, iya. yang mengundang Tikus tikus dan sama ular itu bukan serai, tapi padinya. itu padi.